Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Tapi yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya. Tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo liat outfit gue liat outfit tuh sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya. Jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa. Saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu. Pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mamaku kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Sebisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Minggu gak ngapa-ngapain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama temen sebangku gue. Nah karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu. Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah yaudah, kira gue mau dong, gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai dimana H-2 acara, itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ, jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak, nanti kayaknya gue bakal nginep Min, lo mau nginep juga atau enggak? Nah di situ gue udah mulai agak deg-degan nih, wah kok nginep, kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa, nggak nanya. Gue emang bodoh. Pas gue tanya, kenapa nginep emang? Terus habis itu dia bilang, iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10, jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak, hah? Itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue? Gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain, kamu di mana kok belum pulang? Ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana? Masa gue nggak jadi nonton? Gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma mak gue ini adalah tipe orang yang, kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja. Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak, ih izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak, ya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem, kayak tapi tetap nggak bisa dong kalau gue dijemput ntar ketahuan kalau. Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tahu kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue, itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu. Gue udah feeling, terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan. Gue tanya ke bapak gue, video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu? Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, ngapain sih ditonton? Gak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan? Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya biar orang-orang gak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong, terus jadi dosa jariah? Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau cepet, gue yang kayak,
Nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan? Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi, gue cari HP mak gue terus gue buka. Gue lihat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak, mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada. Nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih. Oke, mari kita cerita lagi soal Farhan. Soalnya orang ada di sini, jadi kita pelan-pelan. Salah satu kebiasaan dia yang gue udah kesel dan udah gondok banget. Gimana nih orang kalau misalnya balik main itu tuh sekitar jam 12 atau jam 1 malam. Kenapa lo kesel, Min? Kan gak ada hubungannya sama lo. Ada gue yang nunggu dia dan ngebukain pintu kalau misalnya dia pulang. Emang sih jatuhnya jadi sekalian gitu karena gue begadang. Jadi ya udah dengerin aja kalau misalnya dia ngetuk-ngetuk pintu ya dibuka. Itu Farhan pasti. Tapi lo ngerti gak sih maksud dari kata mager, males gitu. Sampai lah pada suatu hari gue udah gonok banget karena itu udah sekitar jam setengah 1 dan gue udah ngantuk jujur. Tapi gue udah dikasih amanah nih sama bapak gue, kayak kamu belum tidur kan? Itu tungguin ya, nanti kalau Farhan pulang bukain pintunya. Tapi gue udah ngantuk di setengah 1 itu. Yaudah, kira gue WA nih orang ya kan, pulang kapan? Ini udah OTW balik kata dia. Sampai jam 1 juga belum balik-balik juga. Kayak ini OTW dari mana? Di Monas lu. Dari yang tadinya gue udah ngantuk sampai gue nggak ngantuk itu jam 1, dia tuh baru balik sekitar jam sabar Min, sabar, itu masih kecil. Sampailah dimana jam hampir mau setengah 2 pagi dan nih orang baru balik. Gue denger lah ketokan pintu nih, gue diem dulu. Gue sengaja gak mau langsung bukain gitu. Sampai dimana udah 5 menitan dia ngetok-ketok pintu, bahkan dia nge-WA gue juga tapi gak gue balas. Terus gue terpikirkan ide licik gue karena gue udah kesel. Dimana gue sengaja gak mau ngebukain pintu sampai jam 2 lewatan, hampir setengah 3. Pokoknya sekitar hampir sejaman lah. Saking niatnya gue gak mau ketahuan kalau gue online atau delete. Itu WA gue matiin untuk wifi. Jadi cuma bisa nyala kalau gue pakai wifi dan gue pakai data pribadi gue untuk nge-scroll sosmed. Terus ya udah, karena gue ngerasa kayaknya kasihan nih orang di luar, ya udah karena aku punya empati yang tinggi, jadi ya udah gue bukain. Terus dia dengan agak emosi kayak, lu dari tadi gue ketok-ketok bukannya dibukain. Lah, orang gue tidur tadi, gue gituin aja. Padahal gue emang sengaja. Gue mau story of my life lagi nih. Kali ini gue ngomongnya mencoba lurus biar nggak ada lagi nih komen-komen. Kenapa sih palanya miring? Kenapa palanya tenglek? Beratan konde gue. Coba gue mau denger suaranya orang yang kalau tidur kayak orang mati, bener-bener gak bisa dibangunin, susah banget dibangunin. Siapa ya? Nah, gue mau cerita nih, waktu itu kan gue ditinggal nih sama ortu gue di tengah jalan. Ya dibuang dong gue. Jadi nyokap bokap gue ini kan lagi pergi. Aduh, nggak enak ya, berasa kalangan Siska Kol gitu manggilnya nyokap bokap. Emak bapak gue ini lagi pergi nih, ninggalin gue sama abang gue berdua doang nih di rumah. Sampai di jam 9 malam, emak bapak gue belum pada balik nih. Abang gue juga kagak balik-balik nih dari mainnya nih. Ya udah dong, sepi rumah, kesempatan. Gue ajak temen cowok gue masuk, enggak. Sambil nunggu mereka pulang, gue tuh tidur-tiduran gitu di deket TV. Posisinya ini pintu, ini ruang tamu nih TV. Gue tiduran di sini gelar kasur. Nah, pas lagi iklan nih kan gabut nih, nggak tahu mau ngapain. Nah, gue merem-merem, nggak ada niatan tidur sama sekali, tapi ketiduran. Pas gue tidur kayak ada kali sejaman gue kebangun. Nah, ini kebangunnya tuh bukan karena dengar sesuatu diteriakin atau apapun, tapi kayak pernah gak sih kalian tidur nih terus kayak tiba-tiba kebangun aja gitu. Pas kebangun kan posisinya lagi tidur gini kan, terus baru nih dengar suara-suara kok berisik gitu. Terus gue nengok ke atas gitu, ngeliat ke jendela ke arah pintu. Lah, kok ada orang yang lagi nyongkel-nyongkel jendela rumah gue nih. Gue kunci, gue buka pintu, lah kok rame gitu. Oh, ternyata di syuting Ikatan Cinta. Enggak, belum ada saat itu. Ada bapak gue di depan, ternyata bapak gue tuh udah balik dari setengah jam yang lalu. Jadi udah ngedor-gedor pintu, nih gue kagak bangun-bangun. Demi Allah gue tidur gak denger apapun cuy. Sampai dia akhirnya manggil orang buat nyongkel jendela biar nanti tangannya bisa masuk ke dalam buat buka, putar kuncinya sendiri. Udah seperti biasa kena omel saya malam-malam. Cuma karena gue masih ngantuk banget, ya udah gue tinggal tidur. Ada kejadian lagi. Waktu itu gue ditinggal sama emak gue malam-malam. Dia kayaknya mau minum jamu ya, seingat gue. Gue berdua nih sama abang gue di rumah karena itu lagi UTS, jadi kita harus belajar. Nah, tapi karena kesempatan nih emak gue pergi, ya udah akhirnya gue tidur tuh. Abang gue tidur di ruang tamu, gue tidur di jalanan. Enggak dong, di kamar. Pikiran gue adalah ketika emak gue pulang, gue pasti dengar suara motornya gitu. Ntar gue pasti bangun. Ternyata tidak. Akhirnya gue bangun nih. Pas kebangun, kok muka gue basah, bantal gue juga basah.
oh ternyata gue baru inget gue lagi ikut Ibu Laga, kalau nggak bisa jawab disiram dari atas. Ya enggak lah, ternyata gue basah itu karena gue disiram sama mak gue. Yang gue bingung, gue kebangun bukan karena gue disiram. Biasanya kan orang kalau disiram pas lagi tidur kan langsung kaget kebangun. Lah gue kagak kebangun ya karena emang kebangun aja gitu. Mungkin roh gue nih abis mainnya jauh gitu, jadi pas balik ke badan gue butuh waktu lama. Pas gue disiram sama mak gue masih jauh roh gue, 10 menit kemudian baru nyampe, makanya baru bangun. Atau ya bisa jadi nih gue ketempelan setan bolot. Bisa jadi anjir. Nih kalau yang ada anak indigo tolong dong dilihat ada setan bolot nggak di samping gue. Story of my life lagi dan ngomongin Farhan lagi, karena gue lihat kayak banyak nih viewsnya kalau ngomongin dia ya kan. Tapi kali ini ngomonginnya tentang kebaikannya gitu. Ternyata dia punya guys. Jadi gue sama dia ini kan satu SD bareng, dan teman-temannya dia ini rata-rata tahu gue. Bahkan gue tuh sering diledek-ledekin gitu. Dia kan dipanggilnya Ambon. Jadi kalau tiap gue lewat nih ada teman-temannya pasti kayak adiknya Ambon gitu. Dan gue kenal mereka juga. Yang biasa ngeledekin gue ini ulang tahun. Terus pas balik sekolah abang gue bilang, Pi lu mau ikut gak sih? Ini ulang tahun. Sumpah gue lupa banget namanya siapa. Pokoknya antara Oji, Ozil atau Ojil. Ya pokoknya antara itu dah namanya. Terus gue bilang kan, lah ngapain ikut? Pasti dia kan undangnya cuma teman kelasan lu doang. Dan gue juga nggak terlalu akrab-akrab banget buat datang ke ulang tahunnya. Terus dia bilang nggak apa-apa, Fikri juga ngajak adiknya. Terus gue kayak, oh lumayan nih makan gratis ya kan. Akhirnya gue bilang mau. Terus habis itu kata dia, ya udah besok lu balik sekolah ke kelas gue aja. Besokannya gue balik sekolah ke kelas dia dan dilihatin sama cewek-cewek kelasan dia kayak, ngapain nih adik kelas di sini kan. Nah pas OTW itu gue bareng sama cewek-ceweknya, karena masa gue bareng sama cowok-cowoknya ntar dibilang capek. Gue bukan negara atau gimana, tapi emang gue ngerasa ada yang ngeliatin. Soalnya kan gak semuanya cewek-cewek tuh tahu kalau gue adiknya Farhan kan. Jadi mungkin mereka bingung, ini siapa anjir bukan dari kelas kita. Pas di tengah jalan ada yang nanya ke gue, adiknya Ambon ya? Terus gue bilang iya kak. Terus habis itu dia ngomong lagi, kenapa ikut? Belum gue jawab udah ada yang nanya lagi, nggak ada orang tuanya di rumah. Terus kayak karena gue malas mikir jawabnya, gue bilang aja iya kak gitu. Maksud gue pertanyaan macam apa anjir, kenapa ikut gitu? Lu nggak mau gue ikut apa gimana? Singkat cerita akhirnya nyampe di rumah yang ulang tahun. Terus gue bingung nih, kan pada duduk semua nih di teras. Gue bingung kan mau duduk di sebelah mana. Akhirnya gue berdiri dulu, gue nungguin yang kosong. Nah kalau lu tanya abang gue di mana, dia udah duduk sama temennya udah ngobrol. Kan kurang ajar kan, kayak dia ngajakin gue tapi dia nelantarin gue. Akhirnya gue berdiri, gue nungguin kok kagak ada yang kosong ya. Terus akhirnya yang ulang tahun baik banget sumpah, dia manggil gue, di nyamun sini aja, jangan berdiri, duduk aja nih di sini. Terus akhirnya dia nyari tempat duduk buat gue dan akhirnya gue duduk tuh. Begitu juga pas mau ngambil makan, gue yang kayak niatnya mau makan banyak di situ jadi kayak malu. Kenapa? Karena ngerti gak sih, gue nggak ada temen di sana, diem doang. Kayak gue agak menyesali kenapa gue ikut. Terus yang ulang tahun lagi-lagi membantu gue, dia yang kayak lu kok belum ngambil makanan, sini gue ambilin aja. Terus diambilin sama dia. Nah pas balik gue nyari-nyari kan, mana nih Farhan, gue pengen balik kagak tahu jalan. Ternyata dia udah pulang duluan kan, tai ya. Untung aja masih ada si Fikri, itu rumahnya deket gue, jadi gue pulang bareng sama dia.